Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di bab 5, yaitu materi Selamat Datang Nabiku Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun submaterinya adalah tentang kehadiran Sang Kekasih. Mengingatkan saja bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas, agar channel ini tetap berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran, itu judulnya tentang kehadiran Sang Kekasih. Nabi Muhammad itu dilahirkan yaitu pada hari Senin, tepatnya yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Ini bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, kebetulan ini juga disebutnya juga tahun gajah karena pada saat kelahiran Nabi, pada tahun tersebut terjadi penyerangan pasukan bergajah oleh Raja Abrahah yang berasal dari Yaman. Nabi Muhammad ini dilahirkan sudah dalam keadaan yatim. Ayah beliau yang namanya Abdullah bin Abdul Muthalib ini wafat saat Nabi Muhammad itu masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah. Nah, saat bayi, Nabi Muhammad ini kemudian diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad, yaitu kabilah Hawazin. Nah, di perkampungan Bani Sa'ad inilah maka Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun, ya kurang lebih 5 tahun. Nah, kenapa diberikan kepada Halimah untuk diasuh? Karena itu memang merupakan adat dan tradisi bangsa Arab pada waktu itu, agar anak-anak itu dibesarkan dengan keluhuran etika dan bahasa serta adab yang masih terpelihara di kampung-kampung di Arab itu, ya. Jadi diasingkan dulu dari kota ke kampung-kampung di Arab itu agar bahasanya itu sudah bagus nanti kalau sudah dibawa oleh orang tua yang aslinya. Saat Nabi Muhammad memasuki usianya di 6 tahun, nah ini ibunya wafat saat sedang melaksanakan perjalanan menuju kota Madinah. Ibu beliau wafatnya itu tepatnya adalah di desa Abwa. Nah, setelah itu maka beliau pun kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakek beliau ini adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad oleh kakeknya ini mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar. Tetapi sangat disayangkan, hanya 2 tahun Nabi Muhammad diasuh kakeknya ini, ternyata Abdul Muthalib pun meninggal saat Nabi masih berusia 8 tahun. Maka setelah itu, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai beliau menginjak usia remaja. Ketika diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad ini berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak remaja. Nah, disitulah Nabi Muhammad itu diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara untuk menjalani hidup. Nabi Muhammad diberikan kesempatan untuk mulai melakukan pekerjaan kecil-kecilan sebagai seorang penggembala domba bagi penduduk kota Mekah. Nah, usianya pada saat itu yaitu baru 10 tahun. Nah, ini dilakukan agar beliau itu secara mandiri dapat menghidupi dirinya sendiri.
Nah, maka mulailah Nabi Muhammad kecil itu menjadi seorang penggembala ternak milik orang-orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Beliau makan, minum, ya, dari apa yang ditemukannya di sana, mungkin berupa tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Nah, di gurun pasir itulah Nabi Muhammad itu dapat menghayati tentang arti kehidupan, tentang kesulitan hidup, kesendirian, dan tanggung jawab, sehingga ini menjadikannya lebih matang dibandingkan usia anak-anak pada umumnya. Nah, sang paman Abu Thalib ini melihat bahwa kecerdasan dan kematangan keponakannya ini sudah luar biasa. Maka pada usia 12 tahun, kemudian Nabi Muhammad ini diperkenalkan oleh beliau kepada ilmu perniagaan atau ilmu perdagangan. Nabi Muhammad yang kala itu baru memasuki usia remaja, ini diikut sertakan dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Nah, beliau dibawa untuk berjualan barang dagangan yang diambil dari majikannya Abu Thalib, yaitu namanya Siti Khadijah. Nah, hampir 3 tahun Nabi Muhammad ini mengikuti pamannya untuk menjual barang dagangannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basra, yaitu di wilayah Syria, nah, tiba-tiba ada seorang pendeta yang terkenal di masa itu, namanya adalah Buhairoh. Nah, Buhairoh ini kemudian menghampiri Abu Thalib, kemudian mengatakan, "Wahai Abu Thalib, aku mengenali bahwa anak muda ini nantinya dia akan tumbuh menjadi sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami." Nah, kemudian Buhairoh selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib agar Abu Thalib itu melindungi Nabi Muhammad kecil ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bahwa ia kembali ke kota Mekah. Maka kemudian Abu Thalib pun menuruti saran dari pendeta tersebut. Saat usia beliau menginjak 25 tahun, Nabi Muhammad pun kemudian mulai berdagang secara mandiri tanpa bantuan dari pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya, kemudian memasarkannya. Nah, ketika berdagang, Nabi Muhammad ini terkenal sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Maka usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini tentu saja ternyata ini membawa kesuksesan yang luar biasa. Jadi, keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad itu lebih karena disebabkan oleh akhlak atau pribadi mulia. Ya. Jadi apa saja pribadi yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad? Yang pertama, beliau itu adalah berpendirian teguh. Kedua, memiliki semangat kerja yang tinggi. Ketiga, memiliki kejujuran yang luar biasa. Keempat, beliau menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Kelima, beliau mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Keenam, beliau itu tidak pilih kasih, jadi menyamakan pelayanan terhadap para pembelinya. Jadi tidak pilih kasih kepada pembeli yang ini, pembeli yang itu ya. Yang ketujuh, beliau memiliki sifat percaya diri
Dan yang kedelapan, beliau itu selalu menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Kejujuran, kemudian perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad ini tentu saja pada akhirnya mampu merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah itu adalah pemilik barang dari barang dagangan Nabi Muhammad, jadi majikan lah, seperti majikannya, jadi pemilik barangnya. Nah, Nabi Muhammad yang menjualkannya, seperti itu. Nah, kemudian pertama-tama maka Siti Khadijah ini kemudian meminta Nabi Muhammad untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Nah, ternyata hasilnya luar biasa. Nah, karena itulah maka muncul rasa di dalam diri Siti Khadijah dan menjadi tertarik kepada Nabi Muhammad, dan akhirnya mereka pun kemudian menikah, ya. Nah, Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad ini kemudian dikaruniai 7 orang anak, yaitu nama anak-anaknya ya, namanya adalah Ibrahim, Qasim, kemudian Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, kemudian yang terakhir adalah Fatimah. Ya, jadi itu adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, itulah kisah perjalanan Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Jadi beliau adalah seorang yang penuh tekad dan penuh dengan kerja keras, ya. Assalamualaikum.